Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar Online hari ini, Senin 19 Juni 2023. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sebagian dari firman Tuhan yang memberi inspirasi dalam hidup saya. Firman pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 13, di mana di sini menceritakan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Ada beberapa poin yang menjadi sesuatu yang penting, yang menurut saya memiliki keterkaitan yang sangat besar dalam kehidupan kita di hari-hari sekarang ini. Yang pertama adalah di ayat yang kelima, di mana dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di sini ayat ini merupakan sebuah ayat yang apabila kita terapkan dalam kehidupan di masa sekarang ini itu sangat sangat memiliki relevansi yang besar gitu, dimana pada saat-saat sekarang ini, dimana kondisi ekonomi itu sedang tidak stabil, banyak harga-harga segala barang harganya naik, sedangkan mungkin banyak dari kita yang merasa, pendapatanku kok sepertinya tidak cukup ya, pemasukanku yang aku dapatkan dari usaha, dari pekerjaanku ini kok rasanya masih kurang. Nanti aku kepingin ini, kepingin itu, harus membeli ini, membeli itu, membutuhkan biaya yang banyak untuk ini dan itu. Maka secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, apa yang sebenarnya diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan untuk kita kelola, untuk kita manfaatkan dengan baik, itu lambat laun secara disadari atau tidak akan menjadi sesuatu yang membuat kita terobsesi. Jadi seperti uang ini kan bisa dibilang sebuah alat yang apabila kita bisa dengan bijaksana, dengan penuh hikmat mengelolanya, itu bisa menjadi sesuatu yang mempermudah kita dalam melakukan segala hal. Namun kembali lagi dengan sifat manusia yang penuh kedagingan itu, secara disadari atau tidak, akhirnya kita, apabila kita tidak menyikapi yang namanya uang ini tadi dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmat yang dari Tuhan, justru nanti kita akan menjadi terobsesi dengan uang ini, karena secara tidak sadar kita tidak bisa membendung keinginan daging kita, sifat dasar manusia yang tamak atau rakus atau ingin sesuatu yang lebih dan lebih, itu akan menguasai diri kita, sehingga katakanlah meskipun sebenarnya kita pada dasarnya sudah diberkati Tuhan dengan pendapatan, pemasukan yang cukup, namun karena kita menginginkan ini, menginginkan itu, ingin sesuatu yang lebih, akhirnya
kita pun terobsesi untuk mendapatkan uang yang lebih lagi, dan pada akhirnya tidak akan ada rasa berkecukupan, tidak akan ada rasa syukur dalam diri kita, karena kita merasa, oh aku ini masih kurang, masih ingin ini, masih ingin itu, dan pada akhirnya dimana yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu fokusnya itu kepada Tuhan dengan apa yang sudah dikaruniakan, berkat yang sudah diberikan Tuhan, namun secara tidak langsung fokus kita akan tergeser dari Tuhan yang sudah memberkati kita, dimana seharusnya kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan itu, akan bergeser menjadi fokusnya ke uangnya, ke materinya, dan rasa syukur itu akan menghilang, berubah menjadi perasaan yang selalu kurang, ingin lebih lagi, dimana pada akhirnya bisa diartikan uang ini menjadi berhala bagi kita, bagi manusia, karena pikiran kita, rasa keinginan kita, kerinduan kita itu akhirnya menuju kepada keinginan untuk mendapat materi yang lebih, uang yang lebih, dan segala kenikmatan tipu daya yang ada di dunia ini, dimana kalau orang bilang semua yang di dunia ini bisa didapatkan dengan uang, namun pada dasarnya kita sebagai umat Tuhan itu diajarkan untuk selalu mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan, berkat yang sudah dikaruniakan Tuhan dalam bentuk apapun. Dan sebenarnya pemberian Tuhan itu tidak hanya sekedar materi saja, karena katakanlah meskipun kita mendapatkan pendapatan, pemasukan materi yang banyak, namun apabila Tuhan tidak mengaruniakan kesehatan misalnya, atau kedamaian dalam hidup kita ini, maka pasti kita pun tidak akan bisa kok mensyukuri, menikmati materi yang sudah kita terima itu. Misal kita memiliki gaji yang banyak sampai katakanlah puluhan bahkan ratusan juta bahkan lebih, namun kita hidup sakit-sakitan, maka akhirnya uang itu pun seperti lewat saja, karena uangnya ya akan dihabiskan untuk berobat lah, membeli obat untuk ke dokter dan sebagainya. Dan atau misalkan kita bekerja keras, bekerja dengan tidak pandang bulu gitulah, sampai lembur overtime, lalu kita mendapatkan pemasukan yang banyak, tapi di sisi lain tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada tidak tenang gitu, pokoknya tidak damai, dan akhirnya kita menjadi stres, merasa penuh tekanan, tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas di luar pekerjaan usaha kita. Akhirnya meskipun kita memiliki uangnya banyak, namun kita dilanda dengan stres dan sebagainya, akhirnya mungkin kita larinya ke hal-hal yang salah, ke hal duniawi, atau bahkan dari stres itu sendiri bisa banyak menyebabkan orang-orang di luar sana untuk memilih mengakhiri hidupnya meskipun dia hidup dalam materi yang berlimpah seperti itu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa dari ayat 5 ini saja Tuhan melalui hambanya Paulus, melalui surat yang ia tulis ini, menyampaikan bahwa dalam segala kehidupan kita, dalam segala situasi yang kita hadapi, Tuhan itu tidak tinggal diam kok. Selama kita bisa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan itu akan mencukupkan. Tuhan itu akan
memelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, berkekurangan, bahkan sampai mungkin jatuh sakit meninggal, selama kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Kita tetap berusaha dengan baik, dengan memanfaatkan talenta, kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bekerja dengan jujur, kita bisa mengatur waktu dengan baik untuk tahu kapan waktunya bekerja, untuk tahu kapan waktunya untuk Tuhan, untuk keluarga dan sebagainya. Maka dari situ, seperti juga yang disampaikan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6 yang disebutkan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dari sini pun kita akan belajar bahwa selama kita bisa mengikuti jalan, bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tidak perlu kita khawatir akan banyak hal, akan bagaimana nanti kalau ada krisis ekonomi, bagaimana nanti kalau tiba-tiba ada sesuatu yang istilahnya bisa meruntuhkan kondisi ekonomiku dan sebagainya. Kita tidak perlu, karena saat kita melangkah sesuai dengan kehendaknya Tuhan, pasti akan ada rasa tenang, pasti akan ada iman, keyakinan yang muncul dalam diri kita bahwa Tuhan pasti berjalan bersamaku selama aku melangkah di jalan yang benar, yang tepat. Pasti Tuhan melindungi kok, pasti Tuhan menyertai, pasti Tuhan menuntun. Kalaupun ada halangan rintangan, pasti Tuhan memberi hikmat, kemampuan untuk kita bisa melewati permasalahan, tantangan, ujian itu. Nah, di mana pada akhirnya setelah kita berhasil melewati segala ujian, tantangan yang ada di hidup kita, kita pun akan semakin bertumbuh dan berkat penyertaan perlindungan Tuhan yang terutama, yang kalau dalam bahasan kita ini yang berbentuk materi, uang dan sebagainya, itu tidak akan berhenti untuk diri kita saja, namun seperti yang disebutkan di ayat yang ke-16 dalam Ibrani 13 ini yang akan saya bacakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, di sini kita diajarkan bahwa bagaimanapun kondisi ekonomi kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, selama kita bisa mensyukuri berkat itu dan bisa mengelolanya dengan baik, maka berkat itu tidak akan berhenti pada diri kita, namun kita pun bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kita dalam apapun bentuknya, baik secara materi maupun secara moral dan sebagainya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, seberapapun yang kita dapatkan, seberapapun yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita bisa merasa berkecukupan, pasti kita bisa merasa, Tuhan sudah memelihara aku bersyukur. Dan dari situ kita pun bisa berbagi dengan sesama kita, meskipun mungkin pendapatan kita tidak sebanyak orang-orang yang lainnya, namun dari hikmat kebijaksanaan yang diberikan Tuhan itu, kita bisa mengatur segalanya untuk diri sendiri, bahkan untuk sesama kita yang membutuhkan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu marilah kita senantiasa belajar melalui firman Tuhan ini dan berusaha untuk menerapkan segala firman ini dalam kehidupan kita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas apa yang sudah Engkau berikan
firman yang sudah Kau berikan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk tidak terpaku, tidak terobsesi dengan materi, uang dan sebagainya yang ada di dunia ini. Namun hendaknya kami rindu Bapa, supaya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya kami bisa mengelola, bisa, oh Tuhan, mengelola segala yang Engkau berikan kepada kami dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmat, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sehingga berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak hanya berhenti kepada diri kami saja, namun bisa tersalurkan juga kepada sesama-sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian Bapak Ibu Saudara sekalian, mimbar gemar pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa di mimbar gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.